Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar, berzikir untuk ngecas diri kita, untuk merefresh diri kita agar kita bisa terus bersemangat menjalani kehidupan agar selamat sampai nanti ke tujuan jannah insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan nikmat dari Allah Ta'ala karena kita dijadikan sebagai manusia yang senang dengan yang seperti ini. Allah maj'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah farahku dan sururku, bahagia dan senangku dalam taat kepadamu. Ini sebelum saya membahas yang harus dibahas, ya sambil nyantai, yang belum minum kopi ya diminum kopinya, yang pakai masker kalau kepanasan ya dibuka sebentar, kembalikan lagi yang enggak masalah. Ya Pak Bakir, jadi kalau ada yang lagi nurunkan maskernya jangan ditegur, mungkin ya karena cari nafas Pak Bakir ya. Enggak apa-apa, nanti dipakailah lagi, seperti itu. Karena saya sendiri kalau pakai masker 2 jam ya gelagaben gitu. Kadang-kadang ya diturunkan sebentar, dipakailah, pakai lagi. Wajar ya. Ikhwani rahimakumullah. Yang mau selonjor kakinya, ya asal teman di depannya enggak kejejak enggak apa-apa. Karena ada yang mungkin kakinya lagi kesemutan gitu ya. Jangan dipaksakan silo terus kesemutan, modal pekewoh ngadeg gak iso ngelundung repot. Hidup ini buat santai saja. Stel kendo kalau kata almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya itu kalau ngomong stel kendo, stel kendo. Jadi enggak usah dipikir kenceng-kenceng, enggak usah dibuat serius-serius ya. Tadi saya ngobrol sama Mas Seto, ini ilmu judulnya pitik notol. Nah, pitik notol, tahu notol? Gimana? Hah? Coba dipraktekkan. Begini ya, dengan apa? Dengan paruhnya, pitik notol. Mau tahu ilmu pitik notol? Mahal loh ini, judulnya aja nggak ada yang punya kok. Coba di Google kajian dengan judul pitik notol, nggak ketemu. Ya, pitik notol, pitik itu ayam ya, notol itu ya ayam mengambil makanannya itu dimakan dengan paruhnya. Jadi saya habis maghrib tadi menata studio Ar-Raudhah ya, studio saya tata. Lagi mindah-mindahin gimana harusnya, gimana pasnya. Seperti ini, Ustaz Iis nanti tolong tuh mimbarnya, masangnya enggak bener. Ya itu kalau gitu bisa ambruk, bisa jatuhin orang itu. Tolong dibenerkan dulu. Jadi mata saya ini mata perfeksionis. Untungnya itu agak rabun. Ya agak rabun. Kalau enggak agak rabun, repot itu. Lihat orang kurang didik, enggak enak hati saya. Wah, kopiahnya kurang pas, itu jadi enggak enak. Untungnya mata saya agak rabun tuh. Sehingga ya kelihatannya kan rodok belawur gitu ya. Nah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menata ruang streaming, studio. Terus ngobrol. Mas Seto. Terus di situ ada Mas Abdurrahman sama Mas Agus Yoko juga. Mas Seto, hidup ini kan sebetulnya cuman nunggu mati. Hidup ini cuma nunggu mati. Kok sayangnya yang paham itu pitik sama wedhus ya. Ayam sama kambing itu paham. Hidupnya hanya nunggu mati. Karena ayam itu disembelih dimakan manusia. Kambing disembelih dimakan manusia. Dan ayam itu lihat
temannya diambil sama manusia, setelah itu tidak kembali lagi ya. Kadang-kadang ya manusianya ya tegel, ya. Tahu tegel tuh bahasa Indonesianya? Tego, ya tego. Tego itu bahasa Indonesianya apa? Tega. Berarti tega itu dari mana? Tego. Berarti tega itu bahasa Jawa yang di Indonesiakan. Sungguh tega kamu, aslinya tego tenan awakmu. Kan begitu. Nah, ayam tadi kadang-kadang manusia nyembelih ayam di depan ayam yang lain. Betul tak betul? Jadi ayam paham betul dia ini dibesarkan untuk disembelih. Betul? Dikasih makan untuk disembelih, untuk dimakan tadi ya. Dikasih makan untuk dimakan. Ayam paham. Tapi saya belum pernah dengar ada ayam mogok makan. Gak mau aku. Itu majikan ngasih makan modus. Modus biar saya besar, gemuk, berdaging, dijual nanti kiloannya mahal. Ayam begitu ada yang bisa dimakan, ya notol. Kalau dikeluarkan dari kandang, kegiatannya ayam apa? Notol, cari makan, betul ya? Petak, jalan lagi petak gitu. Ayam, jangan bilang saya mirip ya. Memang harus dimirip-miripkan kan, biar kita bisa membayangkan. Itu keluar dari kandang ayam, cari makanan, notol sana, notol, biar besar. Kalau udah besar dia paham, nanti disembelih oleh manusia. Hakadza wedus. Kambing juga sama. Kambing itu dia nanti kalau besar dia apakan? Bahkan sekarang itu yang terkenal kan balibul sama batibul, bawah 3 bulan, bawah 5 bulan. Kambing muda, disate enak. Sehingga dia baru berapa bulan disembelih sama manusia. Dimakan oleh manusia. Paham betul itu kambing. Tapi enggak ada kambing kemudian mogok makan. Saya tidak mau keluar cari rumput, enggak ada. Begitu dia dikeluarkan, dilepas dari ikatan, kambing itu bukan mogok, justru kambing itu cari makan. Kenapa? Karena paham dia nanti bakal mati. Nah, karena paham bakal mati dan setelah mati kambing itu tidak ada kehidupan, ayam itu enggak ada kehidupan. Maka hidupnya kambing sama ayam menikmati hidup menunggu mati. Menikmati hidup menunggu mati. Lah kok manusia punya akal, punya agama, justru tidak menikmati hidup padahal paham dia akan mati. Tidak menikmati hidup padahal dia paham akan mati. Ya, Beb jangan bilang akan mati, Beb. Tadi kan ayam mati. Kalau manusia ya apa? Sedo gitu, Beb. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Manusia paham dia akan meninggal dunia. Dia akan meninggal dunia, seharusnya dia menikmati hidup. Seharusnya. Tapi hidupnya dibuat tidak nikmat. Tidak nikmat bagaimana? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalian dibuat lalai karena pengen berbanyak-banyak. Sebetulnya tidur di ruangan 2x2 itu ya nyaman. Betul ya? Nyaman-nyaman saja. Tapi gara-gara pengen tadi ya, pengen lebih besar, pagi, siang, sore, malam itu kerja cuman cari biar bisa beli yang lebih besar. Sehingga hidupnya lelah, capek. Hidupnya lelah, hidupnya capek. Padahal Allah udah ngasih tahu, kamu kapanpun bisa dijemput Israel alaihi salam. Mau malam ini, ayo nih jamaah Ar-Raudhah ini, yakin dirimu bisa pulang dari majlis ini dalam keadaan selamat dari Israel? Enggak ada yang yakin.
Jawabannya aja ya malaikat please, walaupun di majelis husnul khotimah tapi yuk jok saiki. Betul kan ya? Walaupun kalau meninggalnya di pengajian itu akan jadi viral atau viral gitu ya. Tapi ya jangan sekarang. Jangan sekarang. Saya masih pengen nikah, wong saya belum nikah. Malaikatnya jawab, loh kalau sekarang kan langsung dengan bidadari surga, kan luwe HP. Ayo mulai mikir. Jomblo hati ini mulai mikir ya bener juga ya. Oh tapi ya lain. Nanti saya nggak merasakan seni ya hidup berpasangan di dunia dengan istri yang kadang begitu, dengan suami yang kadang juga begitu. Kalau bidadari kan nurut-nurut saja. Kalau suami kan ya kadang ngeyel, ya istri ya kadang megelno hati. Kan begitu. Ada seninya. Jadi saya pengen panjang umur. Ya, oke panjang umur. Amin insyaallah. Sehat wal afiat fi taatillah. Amin. Pertanyaannya, bakal mati enggak? Ya tetap mati. Tetap meninggal dunia. Tetap meninggal dunia. Kalau udah paham begitu, berarti seharusnya kita kan enggak usah ngoyo-ngoyo. Ngoyo-ngoyo itu bahasa Indonesianya apa? Enggak usah berlelah-lelah gitu kan ya. Enggak usah berlelah-lelah, enggak usah capek-capek cari dunia. Style kendo. Enak betul ya bapak saya itu kalau nasihati saya. Style kendo aja. Urip ki style kendo. Hidup ini style kendo. Nyantai gitu. Kerja ya kerja. Cari nafkah ya cari nafkah. Ya tapi style kendo. Jangan kenceng-kenceng. Nyantai saja. Karena toh kalau kamu meninggal sekarang. Itu nanti hartamu jadi milik ahli waris. Enggak dibawa ke kuburan. Maka mulailah berpikir menikmati hidup. Hidup itu yang paling nikmat. Gak mungkin ada nikmat yang lebih dari itu. Kalau ada pasti udah dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pasti nikmat itu udah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang the best, nikmat yang terbaik. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW itu yang mengalami lapar. Nabi Muhammad SAW ya tidur di tempat yang biasa-biasa saja. Nabi Muhammad SAW ya mengalami kehausan. Gak ada minuman, gak ada makanan. Dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi semua itu gak membuat beliau tidak nikmat. Kenapa? Nikmatnya bukan isi perut. Nikmatnya bukan alwetengu, bukan. Nikmatnya bukan notol seperti ayam, bukan. Nikmatnya bukan makan, nikmatnya bukan minum. Nikmatnya apa? Nikmatnya sifatnya semua dengan hati ruhani. Saya akan buktikan nikmat hati iki gak ono tandingane. Boleh? Ya semua sebetulnya semua udah paham, tapi saya heran kok dolali itu ya. Semua itu sebetulnya paham, tapi kok lupa. Ini kopi, serius, enak. Enak atau enggak enak? Alhamdulillah ya, kopinya enak. Coba saya praktekkan, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi enaknya kopi ini berapa lama? Sekian lama dikecap, lama-lama jadi apa? Hambar. Udah nggak ada rasanya, rasanya berubah sampai nggak ada rasanya. Lama-lama jadi nggak enak. Nah, mulut saya jadi nggak enak. Kenapa? Kebanyakan minum kopi. Mulut saya jadi nggak enak. Kebanyakan makan durian. Perut saya jadi nggak enak. Kenapa? Kebanyakan makan pizza. Jadi nggak enak. Gara-gara apa? Kebanyakan makan anggur. Padahal tadi semua enak, semuanya enak. Dan enaknya cuma di sini. Selesai. Enaknya cuma di sini. Tapi jujur ya, mohon maaf, yang belum merasakan jangan coba-coba merasakan. Bagaimana nikmatnya cinta? Wah. Beb, sekujur tubuh merasakan nikmat. Saya tuh heran sama orang yang jatuh cinta tuh ya. Ya saya udah lupa.
Ya, saya sudah lupa, sudah tua. Makanya di Al-Quran tuh sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah kasih sayang. Mawaddah itu buat yang muda-muda, cinta yang muda-muda. Nah rahmah kasih sayang itu buat yang sudah 40 tahun ke atas. Nah umur saya kan udah 40 tahun ke atas, jadi makomnya makom rahmah, bukan cinta-cintaan. Makanya itu kalau umur 50 masih cita-citaan itu kan biasanya apa itu? Tua-tua, bukan saya ngomong loh ya. Ya tua-tua, semakin tua semakin menjadi. Ya mudah-mudahan walaupun rahmah kan rahmah itu tetap nikmatnya luar biasa. Anggap ini foto.